si gold wave-nya si Rica ini Rizka ini? Gold wave-nya di mana ini dibuatnya? Ini Ya ada itulah. Kak Nana tahu nggak ya? Nana kan nggak ngerti. Biasanya harus ada di sini. Iya sih. Ada videonya nanti. Itu deh. Mana dulu ini? Video apa ini dulu? Terserah nanti kita. Oh ya. Dah, silakan. Udah. Ya, tanggapannya tadi coba Kok ya malah seneng. Udah. Oke. Kasihan nih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapal bahasa Inggris pada kesempatan pagi hari ini. My dearest students, grade 7A and B, how are you, students? I hope we are always in a good condition so that we can join together always in having our teaching and learning process. My dearest students, last week we have learned about, minggu lalu kita sudah belajar tentang, kalau ada yang masih ingat, kita sudah belajar tentang asking and telling about time, ya kan? Asking and telling about time, itu yang sudah kita pelajari minggu lalu, last week. Nah, kita sudah belajar bagaimana bertanya, menanyakan jam, kemudian setelah menanyakan jam, kemudian memberitahu jam berapa, kayak gitu kan. Nah, setelah itu I also have told you about, Ustazah juga sudah memberitahu kalian tentang PM and AM and PM, AM sama PM. Kemudian
bagaimana menyatakan jamnya itu kurang atau lewat gitu ya kan, sudah kita pelajari last week if I'm not mistaken. Bagaimana kemarin ini? Oke. Kita lihat sedikit lagi nanti tentang bagaimana menyatakan jam itu ya, lewat atau kurangnya, AM atau PM-nya. Kita lihat. Nah, ini dia. This is it. Oke. Ini dia ya. Oke, ini dia. Nah, telling time kita yang kemarin. Oke. Nah, Ustazah ingin sedikit kita mereview. Kita mau kasih tantangan sedikit ya, agak-agak latihan untuk menyatakan iya Kak, jam. Jadi Ustazah mau buat di sini sedikit aja untuk brainstorming kita. Ustazah buat ini. Nah, ini jam berapa kayak itu. Kita bikin the day today is ayo, yang siapa bisa kira-kira, coba disebutkan di dalam hatinya jam segini Ustazah gitu. Oke, sekarang pertama kakak tentukan dulu ini lewat atau kurang. Oke. Minggu lalu sudah Ustazah jelaskan bahwa kalau dia jam 8.45, berarti dia sudah lewat, menitnya itu sudah lewat 30 menit. Kalau sudah lewat 30 menit, berarti kita pakai dia kata kurang. Kata kurang apa kemarin itu? Tuh, ya kan? Tuh. Nah, jadi kita pakai kata tuh. Kemudian karena sudah kita sebut menitnya dulu, kita lihat menitnya. Menitnya 45. Dari menit ke 45 sampai menit ke 60, berarti kan sampai menit ke 60. Iya, 60 menit. Nah, sampai menit ke 60 itu ada berapa menit lagi? Ada 15 menit. Berarti tulis di sini 15 atau benar ini 15. Nah, kalau seperempat minggu lalu sudah Ustazah kasih tahu, kita bilang seperempat itu adalah a quarter. Ya kan? A quarter. Nah, untuk kata kurangnya kita pakai kata tuh. Good. Nah, untuk jamnya kita tetap bikin jam 8 atau jam 9. Ini kita bilang jam 8 kurang seperempat atau jam 9 kurang seperempat. Ya, jam 9 kurang seperempat. Berarti kita bilang a quarter to 9. Nah, lihat AM dengan PM-nya. AM, ingat ya,
AM dari jam 12 malam yang lagi dingin-dinginnya, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, sampai jam 12 siang yang kalian sudah melalui beberapa kegiatan, mulai dari bangun pagi, sholat subuh, mandi, pergi sekolah, belajar di sekolah, sampai siang hari waktu menjelang isoma, itu adalah IM ya. Nah, lewat dari situ, dari jam 12 siang kalian isoma, sholat zuhur, makan siang, belajar lagi, pulang, sampai tidur lagi, itu kita bilang PM. Sampai jam 12 malam, tuh kita bilang PM. Berarti kalau jam 8 lewat 45 AM, sambil sambil dilihat jam dindingnya, 12 malam ke 12 siang. Nah, di antara itu ada jam 8.45. Berarti kita sebut dia pagi, siang, sore, malam. Kita bilangnya pagi. Jadi, a quarter to 9 in the morning. Very good. Nah, coba contoh yang lain dulu. I give you another example. One more. Satu lagi. Jam berapa ya? Nah, 12:10 PM. 12:10 PM. Nah, ini kurang atau lewat? Kurang atau lewat? Jam 12 lewat 10 kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia. Jam 12 lewat 10. Berarti masih lewat, belum dia melebihi 30 menit. Kalau sudah lewat dari 30 menit baru kita bilang kurang, kayak itu ya. Oke, kita sebut dulu menitnya. Menitnya ada berapa? Menitnya ada berapa menit di sini lewatnya? Ada berapa menit di sini lewatnya? 10. Berarti kita bilang 10 past 12 12 PM. PM jam 12 malam sampai jam 12 malam. PM berarti jam 12 siang waktu kita isoma sampai jam 12 malam. Jam 12 lewat 10 berarti 10 past 11 at noon, itu pas tengah hari. Atau at noon aja lah yang paling pas kita bilangnya. 10 past 12 at noon gitu. Oke, situ dulu. Kita sekarang mau lanjut untuk ordinal number. Exercise. Ini nanti kakak coba kerjakan sendiri di rumah. Nanti saja akan share ke guru wali kelas lainnya. Jadi silakan dikerjakan sendiri nanti. Okay. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya, ada yaitu ordinal numbers. Nah, what is ordinal numbers? Apa itu ordinal numbers? Nah, sebelum kita mempelajari
tanggal, kita perlu mempelajari tentang ordinal numbers. Nah, this is the example. The words first, second, and third are ordinal numbers. Berarti kalau kita sebut dengan ordinal numbers, dia adalah angka-angka untuk menyatakan nih. Nah, ya kakak-kakak jangan lupa ya, when we are studying like this, don't forget to prepare your paper or books and pen or pencil, because I want you to take the notes. For example like this. Saya mau bilang kalau first itu artinya adalah pertama. Oke. Second artinya kedua. Third artinya ketiga. Nah, itu ordinal numbers. Ada dua jenis numbers. Ada dua jenis numbers kita pelajari. Boleh kalian catat. Silakan diambil catatannya. Like this. Ada dua jenis numbers. Yang pertama kita bilang cardinal numbers. Cardinal numbers adalah itu yang seperti biasa kita pelajari. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh. Tapi kalau dibilang dengan ordinal numbers yang seperti yang kita lihat tadi, nah itu first ya, first. Nah, kalau dibikin apanya? Dia ada ST-nya di atas. Tuh. Ya. Kemudian second. Sorry. Kok jadi cilik-cilik semua? How to make it back? Nah, yang kedua gitu. Tunggu dulu. Okay, where are you? Bagaimana cara membuatnya kembali seperti semula? Ya, for example like that lah. Gimana cara mengembalikan ini ke semula? Saja tidak tahu. Oke, maybe I forgot. Nah, itu pokoknya gitu ya, Kak ya. Contohnya gitu. Oke, I'm sorry for my lackness. Nah, kita kembali kemari. Kemudian, an ordinal number is a number that tells the position of an item or a person in a list. Jadi kalau kita bilang cardinal number 1, 2, 3 itu menyebutkan jumlah ya kan. Cardinal number menyebutkan jumlah. Bisa dicatat. Sedangkan ordinal numbers dia katanya tells the position. Tells the position. Kalau kita bilang position berarti tempat dia, posisi dia. Karena kalau kita bilang first itu artinya pertama, second kedua, third ketiga, kayak itu. Fourth keempat dan selanjutnya. Tuh. Meanwhile, the word 12 is a cardinal number. Kenapa dia bilang gitu? The word 12. 12 itu cardinal number. Cardinal number kalau kita bilang dia angkanya 1 dan 2, itulah dia 12. Cardinal number apa tadi saya bilang? Cardinal number adalah untuk menyatakan jumlah. Oke. Sekarang lihat, ini dia contohnya. Capek saya tadi. Nah, ini dia contohnya kan. Nah, itulah dia. First, second, ini first ST-nya seharusnya di atas kecil gitu. Second 2 ND, third 3 RD. Nah, 1, 2, 3 itu agak berbeda. Kemudian kalau dari 4 sampai ke 10 itu nanti tinggal tambah TH aja. Gitu dia. Kita oke. Ingat ya. Untuk ordinal numbers first, second, third kayak gitu. Nah, ini angka 1 kita tambah ST ya, kita bilangnya first.
Nah, jadi di akhir kata first itu st itu tinggal diletakkan di dengan angka 1. Kita tempelkan dia dengan angka 1. Itu kalau ada nampak kalian tulisan seperti itu, kita bacanya bukan one st ya, kita bacanya first gitu. Kemudian kedua, second, bacanya second. Kalau kalian tahu kan biasa kita HP second gitu, maksudnya HP second. Karena kalau second itu artinya yang kedua, berarti mau kita sebutnya second ya kan, semua mau udah 3 kali orang beli, 4 kali orang beli, kita bilangnya second aja gitu. Padahal lebih dari kedua, pokoknya kita sebut dia dengan second. Nah, huruf N dengan D ini kita tempelkan di angka 2 itu. Jadi bacanya bukan 2ND tapi second. Okay? Third. RD-nya kita tempelkan di angka 3. Jadi third gitu ya, third. Oke, third. Third. Oke. Nah, fourth. Jadi selebihnya kita tinggal tambah TH aja di belakang. Fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 9th, tinggal tambah TH. Okay? That's quite easy. Jadi kalau kita artikan, pertama, first pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, sixth keenam, seventh ketujuh, eighth ke-8, ninth ke-9. Okay, read the following sentences and pay attention to the words in bold. Mr. and Mrs. Gunugraha have 2 children. Nah, kita bilang 2 children. 2 children di sini adalah cardinal number. Nah, I have told you kan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua cardinal number untuk menyatakan jumlah. It means that Mr. Bapak dan Ibu Nugraha have 2 children. Memiliki 2 orang anak. Berapa jumlah anaknya? 2, ya kan? Randi is their second child. Randi is their second child. Second di sini ordinal number. Mr. and Mrs. Nugraha memiliki 2 orang anak, 2 cardinal. Randi adalah anak kedua mereka. Anak kedua. Kedua disebut dengan ordinal number. Is it clear? Paham? Okay, very good. Next, number 2. The students have to answer 10 questions. 10 questions is a cardinal number. Murid-murid tersebut harus menjawab 10 pertanyaan. Ada berapa jumlah pertanyaan yang harus dijawab? 10. Itu cardinal number. The 10th question is the most difficult one. The 10th question. Pertanyaan nomor 10 is the most difficult. Adalah yang paling sulit. Okay, next. 10th question. Pertanyaan nomor 10 adalah yang paling sulit. Tuh. Sekarang paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Itu masih perkenalan dulu sebelum kita mempelajari tentang bagaimana menyatakan hari, tanggal, bulan, dan tahun itu. Sekarang kita masuk ke sini. Asking and telling about time related to days, dates, months, and years. Listen carefully, everybody. Okay. Now, I want you to listen to me carefully. Listen and repeat. Dialogue 1. What month
is it? It is September. Wow, it is Candy's birthday. Yes, her birthday is on September 30. Dia 30 SPKI di lahirnya. Dialogue 2. What date is today? It is October 6. Today is the opening of a computer fair. Let's go there. Okay. When are you going to Bromo? On Saturday, November 20. Have a nice trip. Thanks. Okay, once more. Kita baca, kemudian kita pelajarin. What month is it? Bulan berapa ini? It is September. Bulan September. Wow. It is Cindy's birthday. Yes, her birthday is on September 30. What date is today? It is October 6. Tanggal berapa ini? Nah, jadi di sini kalian sudah tahu ya bagaimana cara menanyakan bulan di sini. Yang di sini adalah tanggal. Nah, boleh dicatat sekalian terus di bukunya. What month is it? Kita bilangnya bulan berapa ini? Artinya kayak gitu. Nah, untuk menjawabnya kita bilang pakai kata it is September. Bisa ya kakak-kakak ya? Silahkan dicatat di bukunya terus. Okay, dialogue 2. What date is today? Date ini artinya tanggal ya. Banyak arti date, ada 3 artinya. Tanggal date, kencan juga date, kurma juga date. Nah, kita sekarang ini berbicara tentang tanggal. What date is today? Tanggal berapa ini? Itu cara menanyakannya. Nah, boleh dicatat terus. Baru untuk menjawabnya kita bilang it is October 6. Nah, boleh seperti itu. Kita bilang October 6. Today is the opening. Hari ini adalah pembukaan a computer fair. Pameran komputer. Let's go there. Yuk ke sana yuk. Okay. When are you going to Bromo? Kapan kamu pergi ke Bromo? Nah, ketika seseorang menanyakan kepada kita, kapan kamu begini? Kapan kamu ke situ? Nah, kalau seperti itu, kita sebutkan tanggalnya bisa. Itu tergantung dari konteks di pertanyaannya. Oke? Kalau di sini kemudian dia menjawab dengan hari dan tanggal. Dia bilang on Saturday. Nah, ini catatan untuk kakak-kakak. Silakan dicatat. Kalau untuk hari kita pakai on ya, kakak-kakak ya. Untuk menyatakan hari kita pakai on. On Saturday, November 20. Pada hari Sabtu, tanggal 20 November. Have a nice trip. Semoga perjalananmu menyenangkan. Thanks, terima kasih. Nah, for your information, kalian harus perhatikan how to say the time. Harus kalian perhatikan. Nah, berarti untuk menyatakan tanggal dan bulan kita bisa bilang seperti ini. On September 30. Ingat untuk bulan juga pakai on. Ya, on September 30. Bisa. Nah, for example, what's the date today? Tanggal berapa ini? Ini hari Senin. Berarti tanggal 11. Senin tanggal 11 ya kan? Nah, kita bilangnya kalau ada yang nanya, what's the date today? We can say it is October 11. Very good. Nah, gitu dia ya. Oke. Ini dia. Boleh kakak-kakak langsung catat ke bukunya. The following are expressions of asking and telling about time related to days, dates, months, and years.
Ini dia yang diambil dari dialog tadi. Nah, kalau misalnya kakak-kakak ada merasa yang kurang dari sini, catatan ini yang diambil dari contoh dialog, tinggal ditambah di sini, oke? Nah, yang penting adalah untuk catatannya ya, Ananda semua. Now listen carefully. Asking about time related to days, dates, months, and years. What is the date today? What is the date today? Tanggal berapa ini? We can say like this. It is October 20, 2019 or 2019. When were you born? Ini udah tahu belum artinya? What is the date today? Tanggal berapa ini? When were you born? Kapan kamu lahir kan? Oke. Berarti di sini ditanyakan tanggal lahirnya. Nah, begini cara menanyakannya. When were you born? Kapan kamu lahir? I was born, itu cara menjawabnya. I was born, saya dilahirkan. Jangan lupa pakai was. Karena kalau tidak pakai was, kalian yang melahirkan nanti. I was born artinya saya dilahirkan. I was born on May 26. Nah, begitu dia caranya. May ini bulan, jadi untuk prepositionnya yang kita pakai adalah on. When did you move here? Kapan kamu pindah kemari? Dijawabnya in 2015. Nah, for your information. For your information ya. Kalau untuk tahun kita pakai in. In. Nah, sekarang tahun berapa? 2020. Kita bilangnya in 2020 atau in 2020. Kita bilang seperti itu. Oke. Nah, what month will you go abroad? Oke. What month? Nah, kita lihat yang ini. Nah, di sini tidak ada disebut ya. Apa perbedaannya tadi? Itu bulan, tapi kok pakai in? Ini bulan, pakai on. Mana lagi? Mana tadi bulan yang ada pakai on? Nah, kita lihat. Oh, sini ya. Ini bulan, tapi kok pakai on? Ini bulan, kok pakai in? Nah, tadi Ustazah bilang kalau bulan dia pakai on. Nah, perbedaannya adalah kalau dia disertai dengan tanggal dan tahun, tanggal atau tahun, kita pakai on. Tapi kalau dia bulannya aja, kita pakai in. Paham ya? Itu perbedaannya. Bisa? Silakan dicatat. What month will you go abroad? Bulan berapa kamu akan ke luar negeri? Jawabnya in February. Karena ditanya bulan aja, kita jawabnya in February. Okay? Nah, when will you send your friend an email? Kapan kamu akan mengirim teman internet, apa sih bilangnya, teman onlinemu email? Next Sunday. Next Sunday artinya Sabtu depan. Next Sunday. Next artinya kan berikutnya. Sabtu. Minggu, sorry. Minggu berarti next Sunday kita bilangnya minggu depan. Oke. Nah, is it clear everybody? Okay, thank you. So, I hope you can do your best. Please take the notes dan catatan-catatan kecil tadi yang sudah Ustazah sebutkan dari penjelasan Ustazah yang kira-kira perlu kalian catat, dan seperti memang perlu dicatat, apalagi kalau yang tidak tahu ya, yang belum tahu, silakan dicatat. Nah, sepertinya sampai di sini dulu. Insyaallah next week kita akan lanjut ke sini ya, stating dates, months, and years untuk peraturannya dan lain sebagainya, apa yang digunakan. Nah, sampai di sini dulu. Umi, belum. Ini mulai tutup. Ya. Thank you very much everybody for your attention.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.